Anjir, dari tadi belum reply. Nanti hafalin areanya ya. Iya, Bu. Oke, jadi tadi udah belajar apa aja untuk sensasi? Pinprick, light touch. Apa? Pakai bahasa Indonesia. Tajam tumpul terus. Light touch, Sentuhan lembut. Oke. Terus bisa pakai kapas juga. Sebenarnya nggak usah pilih nggak apa-apa. Bisa pakai kapas. Di sini nggak ada, harusnya di sana ya. Iya. Oke, terus Tadi aku cuma tahu itu doang. tajam tumpul, sentuhan, Tusuk kan? Panas dingin. Oh ya, temperatur. temperatur. Satu lagi ada yang paling gampang, paling sering. Tekanan, pressure. Pressure. Tekanan. Pressure. Oke, kalau ditekan berarti kalian tinggal ngikutin aja nih titik-titiknya. Ya paling ya, ini misalkan tangan. Oke, sorry. Kita pakai tangan, ya. Ini jempol, C6 ya. Iya. C6 jempol. Cuman di sini bagi dua, ada C6, ada T1. Oke. Kalau jempol sini kan. Kenapa sih kita harus tahu area dermatomnya? Karena kan tadi katanya perlistrikannya itu kan luas. Ya, maksudnya aplikasinya terhadap Buat kita nanti nih membedakan di global dan lahan. lokal. Buat membedakan? Global dan lokalnya si apa gangguannya tersebut. Oke, selain itu Segmen. mengetahui tempat masalahnya gitu di mana. Iya, segmen spinal cordnya, Bu. oke, selain itu lebih ke fungsionalnya. Untuk tahu apa pasiennya bisa merasakan di bagian situ. Level neurologis. Iya, udah pasti. Iya. Maksud saya pengaplikasiannya nih, kan kalian udah tahu ya udah. Terus kalau misalkan kalian udah tahu begini, terus kalian mau ngapain? Treatmentnya. Ya, berhubungan dengan treatment. Kenapa sih harus tahu dermatomnya? Buat menentukan apakah intervensi yang kita berikan itu tepat atau tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya kurang itu juga kurang maksimal hasilnya. Oke, udah belajar modalitas? Udah. Oke. Apa kira-kira alat yang bisa pengaruh sama kondisi katakanlah spinal cord injury? Kalian mau pakai TENS buat apa? Buat stimulasi. Biar apa? Kalau tensi itu kan jadi biar rasa sakitnya berkurang. Ya, selain itu kan tadi buat stimulasi nih. Oke, kita bicara stimulasi. Terus kalau udah tahu nih stimulasinya, dia mau distimulasi pakai TENS. Terus kondisi kalian harus tahu letak dermatomnya. Meriksa itu buat apa? Buat naruh Tensi. tensi. Selain itu? Alatnya. Merangsang. Iya, merangsang. Iya, kita merangsang benar. Nggak salah. Terus ayo kira-kira apa? Udah tahu nih, misalkan tadi pakai TENS, terus kalian ditekan nih, ya kan? Ditekan nih, berasa nggak Bu? Berasa, normal soalnya. Kalau misalkan nggak berasa, gimana? Tingkat intensitasnya gitu, bukan, Bu? Posisi katode anodenya. Takut nih. Tadi kan merangsang, jadi kalau misalnya buat biar tadi yang nggak berasa berarti jadi berasa gitu kan Bu? Biar apa? Stimulus. Stimulusnya itu. Iya itu benar. Terus Pertanyaannya apa? alasannya, Iya, pertanyaan ini, Bu. alasannya kenapa harus tahu? Oh, kenapa harus Iya, Supaya kenapa tahu sih yang kok mau penting disana. nih? Kenapa sih kok penting nih hasil dari tes dermatom ini? Kenapa sih kok penting? Saat kalian mau aplikasi TENS. Untuk mengetahui problemnya. untuk evaluasi? Oke, evaluasi terus. Logikanya nih, kan kalian capek-capek nih pasang tajam tumpul, halus kasar, kemudian panas dingin, tekanan, vibrasi. Udah dapat semua nih, misalkan hasilnya positif, semuanya tidak bisa merasakan, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah, kenapa sih kalian harus tahu itu dulu sebelum kalian pasang TENS? Tujuan. Untuk mengetahui rasa kebas. Iya.
Karena kan saat kalian pasien normal pasang TENS, kalian bisa ngerasain kan gremet-gremet ya, getarannya, kemudian ada rasa-rasa struman dan lain-lain. Tapi kalau misalkan pada pasien spinal cord injury, kenapa itu jadi penting? Untuk menentukan Lokasi kebas. dosisnya. Oh. Kenapa? Astaga. Ya, dosis, kita bicara dosis. Kenapa? Karena kita nggak bisa toleransi pasien, kita nggak tahu orang pasien yang nggak bisa ngerasain, ya kan? Kalau pasien yang bisa ngerasain kan, jawabannya apa? Oh iya terlalu kencang, oh iya bu nggak berasa, kurang tambahin. Makanya kenapa selain tes ini ditanyakan juga ada diabetes atau tidak, Oh iya benar. ya gitu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang dia tidak bisa merasakan, tapi kalau kalian kasih intervensi belum tentu baik juga, bisa jadi kalian bisa memberikan intensitas yang terlalu tinggi sehingga kalian bisa merusak juga di situ, jadi over ya di situ. Jadi kenapa kita harus tahu nih, kenapa sih kok jadi penting? Katakanlah misalkan tadi selain TENS, misalkan dia mau dikasih apa lagi selain TENS? ES. Oke, sama ya, electrostimulation. Selain itu Shockwave. kita jarang pakai shockwave sih, MWD. walaupun kita belajar tapi jarang pakai shockwave. Apa? Misalkan MWD, SWD. Kenapa harus dites dulu? Ya itu tadi untuk Menentukan dosis. Iya, Selain itu dosis. panas tidaknya. mencegah Jika terjadinya Inflama. ya inflamasi atau luka terbakar, kebakar. ya luka bakar. Ya jangan-jangan nih, oh dia nggak bisa ngerasain, terus kalian kasih main tinggi-tinggi aja gitu kan, atau IR atau apa segala macam, dan itu kasusnya pernah terjadi. Gitu. Nah, jadi luka terbakar. Jadi kan ketika kita memberikan treatment, pastikan untuk tidak terjadi bahaya, tidak membahayakan pasien. Ya kan? Selain kita memang memikirkan, oh bisa dikasih ini nih, misalkan kita, oh bisa dikasih TENS. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak bisa merasakan, terus kalian anggapnya pasien itu, oh dia belum ngerasain, tapi kalian belum ngecek nih tadi sensibilitasnya, gitu kan? Apa yang terjadi? Jadi kalian ngasihnya bisa naikin terus. Padahal seharusnya nggak dikasih dosis yang tinggi, tapi kalian kasih dosis yang tinggi. Ya, jadinya bukannya malah bagus, bisa aja habis setelah di treatment mungkin ya nggak langsung mati sih. Entah iritasi, kemudian dia jadi malah harus bisa berproses. Gimana? Jadi lurut gitu. Karena ketinggian bisa nggak? Bisa. Oh iya. Dan saya pernah waktu PKL. Oh wow. Iya. Kalau kayak gitu yang disalahin fisioterapinya berarti bu? Iyalah. Jadi ngasih fisioterapi ya. Kalau kali aja kan, oh iya pasien nggak bisa, oh iya lupa. Iya, saya lupa belum dimatiin pas mau nyabut ya, saya kesetrum. Kira ke pasien. Kalau ke pasien biasanya kalau misalkan dikasih, kalian nggak mulai dari pelan, kadang misalkan kalian taunya dikasihnya 60 atau 100 gitu kan buat TENS, tiba-tiba Iya benar ya, itu kenapa itu jadi penting, karena bisa jadi trauma buat pasien. Nggak mau digituin. Iya sakit. Iya, nggak mau mbak, saya gini gitu kan. Jadi dia udah malas duluan. Kenapa itu penting? Jadinya ke psychological, ya biopsikososial. Itu penting dalam suatu treatment. Oke? Bentar, Ibu. Tadi Ibu nanya. Apa? Nah kalau misalnya dia kan nggak bisa rasa, apakah kita memberikan treatment dengan tahap dosis yang normal? kalau misalkan dia tidak bisa, kita Iya. pakai dosis paling rendah. Oh. Mulai dari rendah dulu. Cuman sebelum kamu lakukan itu, lebih baik kamu stimulasi dulu. Stimulasi, jangan pakai alat tapi pakai yang kamu bisa. Ya, misalkan kayak tadi ini, oh dia nggak bisa ngerasain, ya udah kamu simulasi pakai sikat juga bisa ya, pakai sikat, pakai brush, ya, oke, terus ditekan, ya, tekanannya di C6 sini. Ya, Bu bisa merasakan Bu? Bisa. Gitu ya, bisa. Bu, kalau misalnya tadi kan C6 kan garisnya maaf dari sini sampai sini.
terus tadi kan ibu nekan di sini. Tadi Pak Ezra ngejelasinnya nekan di sini, sama aja. Sensasinya bakal sama atau berbeda? Key point-nya, kita cek key point-nya. Ya. Kalau misalkan mau ditekan di sini atau di sini, bisa aja. Oh, di sini berasa, di sini nggak berasa. Berarti kan kita bisa lihat oh sejauh mana. Gitu. Kalau sensasi itu kan biasanya dia lebih meluas ya rasanya itu. Kecuali kalau misalkan kalian pakai ini kan lokal. Gitu ya. Atau pakai tumpul. Gitu. Atau di sini ujung sini biasanya. Gitu. Oke? Oke. Gitu. Aja untuk sensori sih nggak terlalu ini. Yang penting kalian hafal areanya. Oke. Ya. Itu sama miotom gerakannya. Jadi miotom itu gerakan dan miotom lebih ke sensasi karena dia sensori. Oke, di sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada kalian bisa evaluasi